Kenapa kamu bersedekah? Karena ada Pak RT dan Pak RW. Ini saya kan nyumbang di masjid Nurul Hidayah. Berapa kamu nyumbang? 3 juta loh saya nyumbang. Kok nggak disebut-sebut nama saya ya? Ini pengurus nggak jelas itu. Coba disebut nama saya. Saya itu nyumbang 3 juta loh. Nah kan ingin disebut-sebut kan? Berarti amalannya juga hilang nanti itu. Adalah amal salah. Jadi yang pertama kan amal, perbuatan baik tanpa didorong oleh iman. Yang kedua adalah amal soleh, perbuatan baik didorong dengan iman menghasilkan amal soleh. Yang ketiga amal salah, ya ini perbuatan baik, ya kan, perbuatan baik namun tidak mengharap ridho Allah, hanya mengharap pujian dan apresiasi dari manusia, maka amalannya salah. Kenapa kamu bersedekah? Karena ada Pak RT dan Pak RW. Ini saya kan nyumbang di masjid Nurul Hidayah. Berapa kamu nyumbang? 3 juta loh saya nyumbang. Kok nggak disebut-sebut nama saya ya? Ini pengurus nggak jelas itu. Coba disebut nama saya. Saya itu nyumbang 3 juta loh. Nah kan ingin disebut-sebut kan? Berarti amalannya juga hilang nanti itu. Baik, gimana Allah jelaskan? Ya kan, dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Oke, jelas di situ Bapak Ibu ya. Jadi wahai orang beriman, janganlah kamu menghilangkan sedekah kamu dengan menyebut-nyebut, ya kan, atau menyakiti si penerima. Ini kata Allah, amalan mereka itu seperti debu, seperti tanah di atas batu licin, kemudian ditimpa dengan hujan yang lebat, habis selesai. Jadi bagaimana? Sia-sia. Itulah sebabnya jangan sampai amalan kita itu nggak dinilai oleh Allah karena ria atau pamer. Ya. Baca Al-Qur'annya pelan, Bu. Waktu di rumah pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, nendong, assalamualaikum. Siapa yang datang? Bu RT, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suara ibu bagus ya. Nah, adem kan karena ada Pak RT. Zero, Bu. Rugi banget. Nggak dinilai oleh Allah itu ngajinya tadi itu. Amalnya nggak dinilai Allah karena mengharap apresiasi dari manusia, pujian dari manusia. Atau sedekah dengan diikuti dengan cacian. Makan tuh makan, kalau makan lapar, kalau makan belum. Nah, makan. Itu mau makan keselak tuh, Bu. Ya kan? Padahal kata Allah, orang semacam ini kata Allah, jadi ada yang bersedekah tapi menyakiti, itu juga tidak diterima oleh Allah. Maka dalam hal ini Allah turunkan surah Al-Baqarah, tetap surah Al-Baqarah ayat 263. Jadi pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang dibarengi dengan cacian, gitu. Coba buka surah Al-Baqarah 263-nya. Tadi kan 624, meningkat ke atas 263-nya. Turun ke bawah itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Oke, jelas di situ ya. Jadi qaulun ma'rufun min shadaqatin yatba'uha adza. Kan enak tenang ya. Alhamdulillah. Berarti presidennya masih Pak Prabowo. Sebelum diganti soalnya. Udah, oke, baik. Jelas di situ ya. Jadi ucapan yang baik ini ya lebih baik daripada sedekah jika dibarengi dengan cacian. Makanya ibu-ibu kalau misalnya mau bersedekah, ya sedekah aja. Karena ngusir dengan apa ya? Dengan memberi beda tipis. Ya kan? Beda kesan ini begitu. Jadi memang yang disebut dermawan, kata Ali ya, kata Ali ini ya, sahabat Nabi, menantu Nabi, ya kan? Yang disebut dermawan itu memberi tanpa berpikir, itu dermawan. Baik, kita lanjutkan sekarang. Masuk ke sisa materinya. Amalan orang munafik juga sama, nggak dinilai oleh Allah. Nanti kita lanjutkan. Baik, amal soleh bisa terhapus. Dari mana amal soleh itu bisa terhapus? Pertama, syirik dan murtad. Begitu juga dengki. Begitu juga takabur atau sombong. Begitu juga bermaksiat dikala sendiri. Ini juga bisa menghapus amal-amal soleh yang telah kita kerjakan. Tentu sebelum mereka bertobat kepada Allah, keburu meninggal, amalannya dihapus oleh Allah. Kemudian menyebut-nyebut sedekah sampai menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian menzolimi dan menyakiti kaum muslimin. Ini juga bisa menghapus amal soleh yang telah kita lakukan, itu bisa terhapus. Baik, sekarang kita akan jelaskan syirik dan murtad. Syirik dan murtad. Ada orang waktu sholat dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku mengabdi, aku menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku mohon pertolongan. Ternyata setelah sholat prakteknya masih percaya sama dukun. Pergi ke dukun. Enggak, ternyata masih banyak Bapak Ibu. Pengusaha itu khawatir usahanya enggak lancar. Dagang khawatir dagang tidak lancar, maka pergi ke dukun. Minta jambi-jambi sama dukun di situ. Ini termasuk syirik. Menduakan Allah, syirik, gak percaya dengan Allah. Ini kalau syirik ini bisa menghapus amal-amal soleh yang telah kita lakukan di dunia. Tentu sebelum dia bertobat, dia meninggal. Oke, syirik dan murtad. Allah telah berfirman di dalam surah 6 ayat 88. Surah 6 itu surah Al-An'am ayat 88. Walau asroku lahabita anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Begitu pentingnya kita tetap bertauhid di hadapan Allah SWT. Masih percaya klenik-klenik, ya kan, atau masih percaya sama didemit, ya, atau percaya sama darmo gandul katulucu suntuluyu, masih percaya itu orang semacam itu syirik, Pak. Atau sebentar lagi masih banyak orang-orang yang ngobrol sama makam dan minta-minta di makam, atau kuburannya dianggap ini makam wali, dikeramatkan sehingga nyembah di makam, termasuk syirik. Kalau ini dilakukan sebelum dia tobat terus meninggal, hapus amalannya. Bapak Ibu buka surah 39 ayat 65 sampai 66. 65 dihapus perbuatannya, amal solehnya, 66 solusinya. Ya, silakan dibuka. Az-Zumar berarti ya.
Sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang para nabi sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan berubah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Baik. Oleh karena itu, sembahlah Allah saja, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, di situ Allah telah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sudah diinformasikan oleh Allah, la in asrahta la yahbatana amaluka. Jika kamu mempersekutukan Allah, hapuslah amalmu, dan di akhirat kamu termasuk orang yang merugi. Wala takunanna minal khasirin. Rugi, la yahbatana amaluka, sudah dihapus. Amal-amal soleh tadi yang tadinya, nah, amal soleh itu berupa apa? Termasuk amalan sholat 5 waktu sudah dihapus oleh Allah. Sunnah-sunnahnya sudah dihapus oleh Allah. Qobliyah ba'diyahnya. Amalan ibadah umroh dan hajinya dihapus oleh Allah. Begitu kalau kita baca di dalam beberapa tafsir, diantaranya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi dan sebagainya. Jadi memang sudah dihapus. Sebelum mereka bertobat kepada Allah, dihapus segala amal ibadahnya. Jadi kalau masih percaya sama dukun, masih percaya sama Darmo Gandul, masih percaya sama Ratu Pantai Selatan, mereka yang dapat yang bisa menyembuhkan penyakit atau misalkan dapat rezeki, itu nanti sebelum tobat meninggal, maka amalannya dihapus oleh Allah. La yahbatana amaluka, hapuslah amalannya. Begitu Bapak Ibu ya. Makanya hingga detik ini kan masih banyak itu orang-orang ngobrol sama makam. Ya kan, Mbah, kula nyuwun sugih, Mbah. Nah, makam diminta itu kaya, gimana ceritanya? Itu terjadi kesirikan. Atau ngobrol, ya, dikeramatkan, makam dikeramatkan sehingga seolah-olah makam itu yang bisa membawa keberkahan dalam kehidupannya. Ini juga diharamkan dalam agama.